Puntung rokok hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam dunia kartun atau film kartun. Misalnya, puntung rokok sebagai saksi yang melihat vas bunga membanting asbak rokok. Atau sebagai terdakwa, di mana puntung rokoklah yang menendang asbak rokok. Atau sebagai ahli dalam dunia kartun yang menjelaskan mengapa asbak rokok bisa pecah karena bantingan. Dalam dunia nyata, puntung rokok tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti, kecuali di channel gosip artis. Untuk menduga bahwa kasus kematian ibu dan anak di Subang adalah kasus pembunuhan, yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan mayat. Apakah orang yang meninggal tersebut disebabkan kematian biasa, atau aksi bunuh diri, atau dibunuh? Dari hasil otopsi korban, disimpulkan bahwa korban dibunuh. Maka setelah adanya otopsi, dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari polisi. Ditemukan papan cucian, bercak darah korban di jaket Yosep, dan banyak lagi, termasuk puluhan puntung rokok. Papan cucian, bercak darah, dan puntung rokok ini di awal masih sebagai informasi. Hasil otopsi yang dicocokkan dengan temuan papan cucian menyimpulkan bahwa papan cucianlah yang menyebabkan korban tewas. Maka kedudukan papan cucian ini meningkat dari sekedar informasi menjadi barang bukti. Ada juga jaket Yosep terkena darah. Langkah selanjutnya melakukan pengembangan. Dari hasil pemeriksaan DNA, ternyata darah di jaket Yosep adalah darah kedua korban. Nah, di titik inilah mulai dilakukan pengembangan lanjutan lagi terhadap jaket Yosep. Apa keterangan Yosep tentang darah itu? Berubah-ubah. Katanya jaket ditaruh di kursi teras, katanya lagi tidak tahu kapan kenanya. Tapi tidak bisa dengan adanya bercak darah ini saja, Yosep dijadikan tersangka. Selanjutnya bagaimana? Ada saksi lain, Ujang. Ujang melihat Yosep siram-siram. Ada saksi Pak RT melihat Yosep di Polres. Nah, saksi-saksi ini yang harus dilengkapi oleh penyelidik hingga mencapai satu kesimpulan yang bulat. Inilah yang disebut alat bukti petunjuk, yaitu keterangan saksi sebagaimana yang ditunjukkan pada pasal 188 ayat 2 huruf A. Jadi, jaket Yosep bukanlah barang bukti, namun masih sebatas informasi. Informasi ini bisa meningkat menjadi barang bukti atau malah diabaikan jika sudah ditemukan tersangka. Jadi barang bukti hingga saat ini masih satu, yaitu papan cucian. Apakah keterangan saksi-saksi bisa bersesuaian antara satu dan lainnya? Apakah keterangan saksi-saksi bisa menyimpulkan penyidik bahwa diduga si A lah pelakunya? Jika tidak, maka alat bukti petunjuk belum bisa dikatakan sebagai petunjuk yang utuh. Bagaimana dengan puntung rokok? Ada puluhan puntung rokok di TKP. Katakan salah satunya adalah milik Danu berdasarkan pemeriksaan DNA. Lantas informasi ini dikembangkan melalui pemeriksaan saksi. Adakah orang yang melihat Danu di lokasi TKP saat malam itu? Jika tidak ada, mungkin ada rekaman CCTV. Adakah rekaman CCTV? Tidak ada yang menunjukkan Danu ada ke lokasi. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman CCTV.
maka puntung rokok Danu sebagai informasi untuk jalan masuk ke bukti petunjuk pun harus ditutup. Kemudian anjing pelacak. Anjing pelacak mengendus Danu. Selanjutnya Danu diperiksa. Kata Danu dia masuk tanggal 19 bersama dengan polisi. Yang menurut keterangan Kades Indra Zainal adalah Banpol. Teman-teman Danu pun melihat polisi yang kata Indra Zainal adalah Banpol. Maka Banpol harus diperiksa, teman-teman Danu harus diperiksa. Jika dalam pemeriksaan Banpol yang bersangkutan mengatakan bahwa ia disuruh, siapa yang menyuruh? Maka penyuruh pun harus diperiksa lagi. Begitu seterusnya hingga diperoleh alat bukti petunjuk. Apa petunjuknya? Bukan anjing pelacak, akan tetapi keterangan saksi-saksi. Anjing pelacak ini pun bisa menjadi pintu masuk informasi awal untuk mendapatkan petunjuk lain. Dalam proses pelacakan, anjing pelacak kemudian menuju dan mengendus tempat sampah. Ini tidak mungkin salah. Ternyata saat setelah kejadian, ada seorang wanita yang membuang sesuatu di bak sampah dan terekam CCTV. Ini pun harus dikembangkan. Dan inilah satu-satunya pintu masuk terbesar untuk mengungkap kejadian di Subang. Bukan jaket Yosep, apalagi puntung rokok. CCTV adalah alat bukti yang sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik di CCTV tersebut merupakan satu alat bukti. Dokumen yang dikopi ke flash disk pun menjadi alat bukti surat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Jadi rekaman CCTV itu sudah mengandung dua alat bukti permulaan, jika ini ditelusuri oleh penyelidik. Jadi yang dimaksud petunjuk bukanlah puntung rokok. Petunjuk harus berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Pasal 188 KUHP ayat 2, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa. Tidak disebutkan adanya puntung rokok. Apakah puntung rokok bisa dipakai sebagai alat bukti keterangan ahli? Jawabnya tidak bisa. Keterangan ahli dijelaskan di pasal 186 KUHP yang berbunyi, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Bagaimana bisa puntung rokok dikatakan sebagai keterangan ahli? Keterangan ahli pun baru bisa dipakai jika semua dari beberapa ahli yang diperiksa memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan lainnya, yang menghasilkan kesimpulan pada penyidik bahwa si A lah pelakunya. Misalnya ahli forensik menjelaskan kematian korban akibat dibunuh. Selanjutnya ahli psikologi menjelaskan watak saksi B yang telah diperiksa. Ahli mesin penguji kebohongan menjelaskan kinerja alat memang sudah standar dan terkalibrasi dengan baik. Ditunjang dengan hasil bahwa saksi B misalnya selama ditanya menggunakan mesin pendeteksi kebohongan memang berbohong. Nah, dari rangkaian para saksi ahli ini harus bisa membuat penyidik menyimpulkan sementara bahwa si A lah terduga pelakunya. Tidak bisa dengan DNA saja. Karena informasi DNA hanya bisa menerangkan kepemilikan puntung rokok, itu saja. Jadi klaim seorang YouTuber yang mengatakan bahwa puntung rokok sebagai alat bukti atau kategori alat bukti
atau sebagai alat petunjuk, atau sebagai keterangan ahli adalah klaim sesat dan pembodohan publik. Kalau dikatakan puntung rokok Danu sebagai salah satu informasi, iya, sama dengan jaket Yosep, anjing K9, yang juga sebagai informasi, bukan alat bukti. Dalam kasus kebakaran rumah atau hutan, puntung rokok bisa dijadikan sebagai barang bukti jika kebakaran itu disebabkan oleh puntung rokok, bukan alat bukti seperti kata seorang YouTuber yang sok tahu. Jaket Yosep bisa dijadikan sebagai barang bukti jika ternyata diduga Yosep lah pelakunya. Tapi harus berdasar alat bukti petunjuk yang sesuai. Coba kita bayangkan bagaimana jika puntung rokok dijadikan sebagai alat bukti jika kasus pembunuhan dilakukan di tempat pembuangan puntung rokok satu kecamatan. Tak terbayangkan lamanya penyelidikan. Bisa-bisa proses penyelidikan memakan waktu hingga 200 tahun.